Mana? Pegang mic-nya. Bapak tinggal di mana? NTB. Hah? Bima Sumbawa. Sumbawa. Bima Sumbawa. NTB. NTB. Nusa Tenggara Barat. Iya, Pak. Iya, Pak. Kesini sama siapa? Sendirian, ada anak yang ngantar di luar. Sendirian. Iya, sendirian. Sehari-harinya apa di sana kegiatannya? Cuma kan sudah lama pensiunnya, hanya bersih-bersih Pensiun halaman. dari mana? Dari guru. Guru, Iya. SD, SMP, SMA. SD. SD. Iya. Ke RDAIA hajatnya apa? Adanya karena terbatas sekali ekonomi sesuai dengan penghasil gaji saya sudah kurang. Apa? Gaji kan sudah kurang, tidak seperti waktu kerja. Nah, Sudah kurang. Jadi pengen sekali itu ada keluarga. Di samping saya yang butuh, ingin naik umrah. pengen umroh. Umrah. Pengen umroh. Pengen umrah. Pengen umrah. Pengen umroh. Iya, pengen umrah keluarga. Oh iya. Kemudian yang kedua, kalau saya punya, insya Allah saya pasti punya rezeki. Apa? Insya Allah saya punya rezeki nanti, saya pasti ada punya rezeki. Saya yakin di samping bahagia pribadi saya akan membahagiakan wakil miskin Bapak, pimpinan Bapak di sini. Oh Itu iya. pasti itu saya rasa. Pasti ya. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, yang ingin memberikan sumbangan pada tempat-tempat ibadah saya di desa saya, di kampung saya, Ya. yang belum begitu layak untuk tempat ibadah. Oh Menurut iya. saya. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya. Sip. Terima kasih. Bapak nama? Nama Kuswoto, Kuswoto. Tinggal di mana, Kus? di Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung, Pak Pulau Haji. Gadung. Iya. Sehari-harinya kegiatan apa, Kus? Saya kan tadinya ngurusin itu limbah dari PT. Kan Limbah tadinya PT orang tua- apa aja, Kus? Limbahnya ada scrap, ada kardus, ada plastik, ada limbah-limbah P3 juga, lem-lem gitu, oli dan lain sebagainya. Gitu. Cuma saat ini lagi kita diambil alih sama orang semua. Dia ambil alih sama orang semua. Iya. Padahal tadinya lo yang ngerjain. Tadinya kan dari orang tua dari tahun 80 itu orang tua sampai limbah-limbahnya sampai pohon dibersihkan semua, giliran orang tua udah sepuh kita suruh nerusin, ini diambil orang tua, orang lain. Gitu. Nah, ini ada ya kita nggak seuson sama orang ya. Karena ini yang megang orang lain, dia mungkin main sama yang lain juga kita kurang tahulah seperti itu. Gitu. Kita nerusin dari usaha daripada orang tua karena udah sepuh, udah umur 73 tahun. Orang tua. Ya, perempuan. Sekarang usaha limbah, scrapnya diambil alih sama orang lain. Orang lain. Jadi lo nggak dikasih kerjaan. Saya dikasih paling sebulan cuma plastik paling berapa kintal, 5 kintal, 4 kintal. Jadi kita untuk perputaran itu tidak cukup lah. Kan Oke. bayar listrik buat ini keluarga juga. Maunya gimana sekarang hajatnya? Iya, pengennya yang pertama Normal lagi kayak dulu. normal lagi itu limbah balik seperti B3 semula. diambil. Semua B3 diambil. Ya. Terus limbah-limbah yang B2 juga B2 diambil. diambil. Tuh, Besi. bersih. Oke. Seperti itu, Tadi Pak. ajarin ya. Ya, Sip. siap. Yuk, mana mic-nya? Ada satu lagi boleh, Apa? Pak? Ada itu saya kan ada niatan rumah mau dijual. Karena Rumah yang di mana? yang kita tempatin sekarang. Kenapa dijual? Masalahnya gini, orang tua ada tinggal, udah sepuh, minta ditemenin. Udah Bu, tinggal sama saya aja, gitu. Tapi orang tua nggak mau udah tinggal bareng sama saya, karena ada rumah sendiri juga. Nah rumah itu udah kontrakin aja, jangan dikontrakin, kalau mau dijual aja, kamu tinggal bareng saya. Rumah dibenerin. Orang tua tinggal di mana? Paling jarak sekitar 200 meteran Pak Haji, dari rumah. Oh iya. Kalau dijual aku berapa? Perkiraan sih kemarin buka harga di 1,7 masih bisa. Miliar. Berapa Iya. luas? Luasnya sih sekitar 60, cuma 2 60 meter. Iya, cuma di pinggir jalan. Biasa 700 meter, saya 1000 meter. Rumah saya 1000 meter. di Jakarta Ini emang rumahnya 60 meter. Di belakang kawasan industri strategis di pinggir jalan. Ya. Buat usaha bisa banget pas pinggir jalan tepi. Ya udah, Bapak duduk sini. Promosi. Saya mau jual rumah di Pulau Gadung nih, duduk sini. Sebelahnya Haji Marco. Nih, itu pojok situ. Ya, Bapak pegang mic. Izin, mohon maaf. Ya. Ya, Bapak ngomong. Tuh lihat mic. Saya mau jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Kuswoto.
Man, kelihatan nggak Man dari situ Man? Kelihatan? Oh iya, yuk. Ya, nama saya Kuswoto, tinggal di Jakarta Timur, dekat kawasan industri Pulau Gadung. Berniat mau menjual rumah saya yang saya tempatin saat ini di belakang kawasan industri Pulau Gadung. Nilainya disebutkan Pak. Iya dong, sebutin. Yang berminat hubungi Yang di HP berminat, nomor. Hubungi di HP nomor saya. Cerita dulu dong, patokannya dekat mana? Siap. Saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di belakang kawasan industri dekat Masjid Baitul Ham, Kampung Rawaglam. Nah, berniat menjual rumah yang ada di belakang kawasan industri dengan nilai 1,7 M di pinggir jalan raya, di pinggir jalan umum strategis masuk kawasan industri. Dan itu pun jalan hidup gitu. Bisa buat usaha, ada garasi, ada ruang tamu, terus ada lantai 2-nya ada 3 kamar. Seperti itu, Pak Ji. Yang berminat hubungi di HP nomor. Siap, yang berminat silahkan hubungi di nomor HP saya saat ini 0813 1535 4446. Ya, Oke, terima kasih. siapa? Oh ya, sini. Oke, cukup. Ya, ulangi lagi di HP nomor. Selanjutnya, saya ulang sekali lagi, hubungi nomor saya atau WA dulu sebelum telepon, itu nomornya HP saya 0813 1535 4446. Langsung ke nomor HP saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yuk, mbaknya mana mic-nya? Bapak, ayo mbaknya. Nama. Rita Claudia. Nama. Nama saya. Ya, Ya, Rita Claudia. Lita. Rita. Rita Fauzia. Claudia. Claudia. Oh ya, kita di sini ada tamu namanya Rita sendiri, Claudia sendiri. Iya. Ya. Nah, tinggal di mana? Saya kebetulan tinggal di daerah Jakarta Selatan. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ya ibu rumah tangga. Oke. Sekarang datang ke RDI, hajatnya apa? Hajat saya begini Pak Haji. Saya kepengen punya rumah sendiri Pak Haji. Boleh. Saat ini memang Berapa harga rumah yang diinginin? ya 1 miliar cukup? cukup. Cukup ya, nanti diajarin. Ada lagi? Terus karena jadi begini Pak Haji, karena saya memang tinggal di rumah suami. Tinggal di rumah suami. Ya, tapi Ini suami yang keberapa? suami yang pertama Yang pertama. Dapat anak berapa? dapat anak 4. 4. Lahir normal atau Tapi lahir sesar? meninggal 2. Jadi lahirnya semua alhamdulillah normal. Coba Pak Haji, saya ini dengan suami nggak akur. Nggak akur? Gitu. Ya, Gara-gara nggak akur, gara-gara apa? karena suami saya suka main serong sama istri orang. Alhamdulillah. Jadi saya pikir daripada saya sakit hati terus Pertahanin rumah tangganya. dinasehati malah saya diusir. Jangan dinasehatin. Saya sering diusir, kan saya punya harga diri Pak Haji. Ya, Saya jangan. nggak mau. Lebih baik saya tinggalin dia gitu. Jangan dong. Terus Suami gimana jangan dong? ditinggalin. Itu Gimana namanya pesugihan. Oh, Ya. jadi saya harus gimana Pak Haji? Dipertahanin. Disayang-sayang, diempong-empong, dinenenin. Dia tuh suka bohong Pak Haji. Gak apa-apa, nanti mulutnya ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Oh. Tidak bohong, jujur, tidak bohong, Selingkuh jujur. sama uang, selingkuh sama orang lain. Nanti bilang tidak selingkuh, tidak. Alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya saya lihat, manjur bener. Jadi saya harus bersabar gitu. Pak Bersabar, Oh. nanti ibu satu-satunya perempuan yang masuk surga tanpa siksa kubur. Kita semua nih Haji. siksa Amin, ya kubur, ibu Allah. nggak ada. Amin, amin ya Allah. Nanti ibu tidak ada siksa akhirat. Nih semua kita ada siksa akhirat, ibu nggak. Jadi- Kenapa tidak? Karena di dunia ibu disiksa sama suami. 25 tahun Pak Haji, bayangin kurang begini. Kan nanti di akhirat kan kekal abadi. Ibu milih mana? milih abadi. Ya udah, jadi dipertahanin ya. Iya.
disayang-sayang. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Saya terus terang masalah berhubungan intim itu saya memang hampir Berani gak pulang dari sini saya nenenin tidak mau suami? melayani dia karena saya jijik gitu. Tapi ibu nanti nggak masuk surga. Ibu masuk surga apa nggak masuk surga? Ya kalau untuk masa surga ya saya terus terang saya nomor 1 kepingin. Berarti nenenin dong pulang dari sini. Tapi kalau memang itu yang terbaik untuk saya untuk nanti di akhirat ya saya akan jalani Pak. Oke, kapan mau ngerjain? Saya akan coba. Jangan coba, saya nggak mau coba-coba. Terus gimana Pak Haji? Langsung ibu telanjang praktekin. Allahu Akbar. Nanti ibu video call sama saya. Ya Allah, ya Allah. Lagi ibu kenapa mau privat? Nih resikonya privat begini Nah, bu. Pak Haji, ini ekstra benar-benar ekstra saya harus ninggalin semua rasa sakit hati saya gitu. Iya betul. Tapi nanti ibu masuk surga tanpa hisap. Astagfirullahaladzim. Ada lagunya, mana Haji Marco lagunya. Nih dengerin nih. Langsung sang pencipta yang nyanyi. Acting mulai. Lupa, 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 lupa neneknya. Hai. Ingat, 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 ingat rasanya. Oke ibu. Sekali lagi, ini nggak mudah. Lupa, 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 lupa neneknya. Ingat, 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 masih ingat rasanya. Masih inget gak rasanya dulu? Enggak. Enggak Pak Haji, terus terang. Salah pasien gue. Salah pasien. Pak Haji, saya dalam berhubungan intim terus terang, saya tidak pernah ikhlas. Iya. Saya terus terang saya tidak pernah ikhlas karena rasa sakit hati itu. Saya Nanti terus terang jangan, ibu lupakan ya. Nanti ibu Makanya masuk saya surga pengen- tanpa saya hisap. tinggalin dia gitu. Ya, jangan tinggalin. Oke? Sip. Sebelahnya, nama Nama Siti Mukaromah. mana mic-nya? Nama Siti Mukaromah Tinggal di mana? di Karangpucung sekarang. Karangpucung, Majenang. Majenang, Ya. Cilacap. Ya, Oke, sehari-harinya apa? saya suka beli rongsok emas Pak Haji. Suka beli rongsok emas. Ya. Belinya di mana? Belinya di pasar itu Mangkal. Di mana? Ada di pasar Karangpucung. Pasar Karangpucung. Ya, ya. Nanti jualnya di mana? Jualnya ke Purwokerto. Hah? Di Purwokerto jualnya. Jualnya di Purwokerto. Ya. Nah, sekarang hajatnya apa? Saya pengen kebeli rumah Pak Haji. Rumah saya sudah dijual. Boleh. Harga berapa? Itu yang sekarang dikontrakin minta 300 juta Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Ya, ya. Yuk. Sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama. Saya Siti Amri, Pak Haji. Siti. Siti Amri, Siti Amri. iya. Ya. Dari Cilincing. Tinggal di mana? Dari Cilincing, Kali Baru. Ya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya nganggur, Pak Haji. Udah Nganggur. 8 tahun, iya. Ya. Di rumah sama siapa tinggalnya? Sama anak nih, Pak Haji. Anak. Iya. Oke. Sama-sama nggak punya laki, Pak Haji. Sama-sama nggak punya laki. Kebetulan kita pejantan banyak. Nanti kita siapin ya. Saya kesini pengen sembuh, Pak Haji. Diincer terus sama anak tiri, Pak Haji. Apa? Pengen sembuh penyakitnya, Pak Haji. Sakit apa? Sakitnya nggak karu-karuan lah, Pak Haji. Contohnya. Contohnya perut sebelah sakit. Terus Apa? Sakit perut Oh. sebelah di Pak Haji, sebelah kiri. Oh iya. Panas. Dilemparin bingkisan mulu Pak Haji. Ya gampang lah. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminum sama ibu. Air cebokan ibu dicebok buat masak. Air cebokan ibu buat masak sayur. Air cebokan ibu buat bikin minuman. Nanti ibu sembuh. Nanti ibu remes alat kelamin ibu, olesin ke bagian yang sakit. Nanti sembuh. Semua sakit, semua Ya Pak kan Haji. belum dipraktekin. Udah ngikut praktekin mandi itu si Pandan waktu itu Pak Haji kayaknya. Ya ini itu banget mah buat loh, Pak manggil Haji. duit. Ini kan buat sembuh sakit, bukan itu obatnya. Remes alat kelamin ibu, olesin ke bagian yang Terus sakit. ini Pak Haji pengen punya rumah sendiri Pak Haji. Boleh, Pengen tadi kan ajarin ya. diincer Harga terus, berapa Pak Haji. rumahnya? Semua kontrakan ada 8, tinggalan almarhumnya itu diincer Pak Haji mau diambil lagi. Boleh, rumahnya tadi tua. ajarin. Boleh. Yuk sebelahnya, nama. Reni Pak Haji, Ya, saya mau nikah lagi. mau nikah lagi. Sini promosi. Enggak lah Pak Haji. Ala Saya promosi. jangan. Enggak Pak Haji. Ini banyak yang Malu pada saya nunggu mau duda-duda. nikah. Ayo, Pokoknya doa aja. sini promosi. Mumpung alat kelamin lo lagi pulen. Enggak, Pak Haji, malu. Kode perang nggak bisa tahu. Enggak Pak Haji. Enggak. Oh ya udah. Doa Yuk, aja sama Pak Haji, minta doa aja biar boleh. cepet dapet Kawin jodoh. ya. Iya.
Yang penting kawin kan? Ya, Gak usah nikah kan? Nikah juga Pak Haji, nikah. Kan tadi lu bilang kawin. Nikah sama kawin maksudnya. Hah? Nikah sama kawin. Kenapa nggak Nikah kawin dulu, aja? Nggak mau. Nggak mau. Nah, ntar Nikahnya kawin ntar. tinggal ini, ya. Ya yang udah, ada yuk kerjanya. sebelahnya. Nama. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ibu Sela, panggilannya Bu Kiki. Namanya siapa? Ibu Sela, panggilannya Bu Kiki. Pak Tinggal Haji. di mana? Di Jakarta Timur, di Oh. Malaka Durensawit. Oh iya, sehari-harinya apa? Aku sekarang ibu rumah tangga aja. Ya, hajatnya apa sekarang? Mau jual rumah Pak Haji, udah tahunan belum laku-laku Pak Yuk Haji. sini, duduk. Saya mau promosi jual rumah. Yuk sini. Bisa bangun nggak? Ya, kalau nggak digendong. Sini. Bos, gendong bos. Yuk, saya mau jual rumah. Di mana alamatnya? Ya, Assalamualaikum. Patokannya dekat apa? Harganya berapa? Yang berminat hubungi di HP nomor. Ya, Assalamualaikum. Saya Ibu Sela mau jual rumah di Jalan Durensawit, Malaka 4, Gang 2, nomor 2. Dengan harga Luasnya berapa? luasnya 114. Ya. Mau dijual 2M bisa nego. Yang berminat hubungi di HP nomor. Tunggu Pak Haji, lupa nomornya. Ya Allah, punya duit blow on. Gimana nggak punya duit? Kameramen lo ketawa aja lu. Sebentar Pak Haji. Yang Lupa berminat nomornya, Pak hubungi di HP nomor. Haji. Iya. Yang berminat hubungi Yang sini. berminat silakan menghubungi nomor WA saya di 0878 4010 7592. Ulangi lagi promosinya. Iya, Assalamualaikum. Saya dengan Ibu Duduk Sela. sini. Ntar gantian lagi promosi diri dulu. Mau jual rumah saya di Jalan Durensawit, Malaka 4, Gang 2, nomor 2. Luas tanah 114. Buka harga 2M bisa nego. Yang berminat hubungi di Yang HP. berminat bisa menghubungi nomor saya di nomor 0878 4010 7592. Oke, boleh duduk. Terima kasih, Yo, Pak Haji. Bu duduk sini Bu. Yuk duduk. Ya. Yuk Mbak. Nama. Nama. Nama saya Rina dari Jogja, Pak Haji. Lina dari Jogja. Rina. 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 Oh Rina dari Jogja. Sehari-hari apa kegiatannya Rin? Sekarang Hah? Oh timnya Mas Ferry. Oh iya. mohon izin. Apa nama travelnya? Sekarang Berkah Semesta, Pak Haji. Berkah Semesta. Iya. Bawa rombongan berapa orang? Ini baru satu, Pak Haji. Oh satu. Iya. Dari Majenang, Iya. Cilacap. Oh kok bisa ketemu sama Rina di mana? Dari Pak Agus Gabriel. Pak Ciamis. Agus. Iya. Oh. Tetangga saya Pak Haji. Eh? Agus yang tetangga saya itu yang kepala sekolah yang udah pensiun, yang itu hari video call sama saya. Dari Banjarsari. Dari Pamarican. Oh, Pamarican. Itu tetangga saya. Banjarsari, mantan suami saya. Oh, Saya pindah. iya. Saya dari Pamarican. Lihat mukanya Pak Marican. Beda sama Bogor. Beda sama Bogor. Seperti gula aren. Terus gimana ceritanya nih? Kok bisa berangkat dari sana, jadi berangkatnya jam berapa, naik apa atau gimana coba? Dari Jogja kita start jam 6 sore, Pak Haji. Berdua aja. Enggak, kita sama tim, saya ada tim berlima, tapi yang hari ini berangkat berempat. Oh berempat. Iya, kita mau Ini berdua, yang tiga lagi mana? di luar, Pak Haji. Oh. Nanti mau minta foto, Pak Haji. Oh iya. Jadi yang dua lagi orang mana? Ini orang Majenang. Majenang, iya. Yang dua lagi? Yang ketiga lagi tuh yang ownernya, kemudian yang kedua lagi timnya, Pak. Jadi kita timnya tuh berempat. Ownernya siapa? Namanya Kak Lina. Kak Lina. Iya. Terus? Ya kita ingin membawa tamu-tamu untuk datang ke Oh iya LDA. panggil suruh masuk, Oh, iya. masuk. Suruh masuk. Panggil. Timnya panggil, ownernya panggil. Ini kebetulan ada owner dari Pamarican. Tetangga. Pak Agusnya mau ngasih ke saya tapi tahu bahwa saya ada di sini gitu loh Pak Haji. Ah, iya. Iya. Agus sudah tiap hari sudah
vampir. Aduh, janda gitu loh. Iya. Iya. Makanya kasih pisang tanduk. Dikasih pisang tanduk. Mana suruh masuk sini. Duduk di sini. Sini duduk. Ayo bos, sini bos, dengerin bos. Sini yang laki, duduk sebelah sini yang laki. Nih. Ini siapa namanya? Mas Parno. Mas Parno. Iya, dari Jogja. Dari Jogja. Ayo Mbak, duduk sini Mbak. Sini duduk. Ayo duduk. Sini duduk. Ini ibu owner kita. Ibu owner kita, namanya siapa? Nama saya Caroline Umi Saptanti. Panggilannya? Panggilannya Lina. Lina. Sehari-hari apa? Saya bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Oh iya, boleh. Bagian ngerawat jenazah. Bagian Pak kamar Aceh. jenazah. Jenazah, iya. Nah ini siapa? Anak Ah? Haji. Siapa? Ana. Ana. Iya, Pak Ana, Haji. tinggal di mana? Nah? Di Jogja. Oh di Jogja. Sehari-harinya apa Nah? Dulu sama Gigi Travel Pak Haji. Dulu sama GG Travel. Sekarang apa namanya Nah? Travelnya? Berkah semesta Pak Apa? Haji. Berkah semesta. Berkah semesta. Iya. Jadi sehari-hari apa Nah kegiatannya? Ya, paling follow up tamu Pak Haji. Apa? Follow up tamu. Follow up tamu. Follow up tamu. Iya. Oh iya. Boleh. Yuk, masnya, pakai kasih mic-nya. Namanya siapa? Ini udah nggak apa-apa. Namanya siapa? Namanya Mas Parno Pak Haji. Parno, tinggal di mana No? Di Jogja Pak Haji. Di Jogja. Sehari-hari apa No kegiatannya? Terapi sama ngajar ini Pak Haji, bela diri Pak Haji. Terapi sama ngajar bela diri. Ngajarnya di mana, Bos Parno? Di sekolah-sekolah SD Pak Haji. Oh SD. Iya. Iya. Oke, sip. Jadi gini Mbak, besok hari Sabtu jam 7 pagi saya mau bikin acara testimoni dari Mbak Nadia. Jadi Mbak Nadia itu pinjolnya 40, suaminya pinjolnya 60. Utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Namanya Mbak Nadia. Kedua, Mbak Nadia ditarget sama perusahaan BRI. Itu targetnya 460 miliar. Tapi Mbak Nadia bisa mencapai 1 triliun. Nah besok dia mau testimoni hari Sabtu jam 7 pagi di atas. Nah saya ngarepin Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, apakah TikTok, apa Facebook, apa Instagram, kalau bisa paksain datang. Karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Testimoni langsung dari Mbak Nadia. Kebetulan saya rayu-rayu Mbak Nadia, ini rata-rata tamu-tamu permasalahannya hutang. Ya kan? Rata-rata permasalahannya mau cair 10 miliar. Nah mbaknya bisa cair 1 triliun. 1 triliun berapa miliar Pak? 1000 miliar. Betul? Ya. Nah kalau dia aja bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Apalagi cuma 10 miliar. Namanya tadi saya bilang sama Mbak Nadia kemarin. Bisa ya Mbak? Nah nanti mau nggak mau paksain. Ada waktu nggak ada waktu paksain. Acaranya hari Sabtu tanggal 21 jam 7 pagi di atas. Nanti makannya gimana Pak Haji? Nanti kan ada di atas, ada kantin. Kita makan. Seneng-seneng. Nanti ijab, ya. Nanti ijab sama anak yatim. Ijab. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya mulai acara nih? Untuk acara besok tanggal 21 jam 7 pagi. Ada pertanyaan nggak? Misalkan Rina. Boleh nggak Pak Haji saya bawa rombongan? Boleh, masa nggak boleh? Boleh bawa rombongan, boleh. Kan di sini gratis. Kalau ini kan sedekahnya 2 juta. Kalau yang tadi sedekahnya 10 juta. Kalau besok enggak, free semua. Saya mau yang hadir besok hari Sabtu wajib cair 10 miliar. Makanya Mbak Nadia tadi saya tekanin, Mbak ajarin ya Mbak. Sampai kulit-kulitnya ya Mbak. Iya nanti diajarin. Nah besok wajib datang. Tinggal teman-teman komunikasi aja sama mbaknya.
Mbaknya ada gak? YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya? Ada. Ah ya udah nanti mbaknya bilang. Izin live juga ya Pak? Iya, live. Boleh. Pak Haji, Iya. pantun. Oh pantun, mana mic-nya? Waktunya pantun dulu ya, Ya. biar nggak pada ngantuk. Ya. Kenal gak nih siapa? Siapa? Haji Marko. Yuk. Oke ya. Buah ketimun di pinggir rantang. Ditanjakan ada kantor polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Ditanyakan Pak Haji biar dapat solusi. Kedua nih Pak, Bu, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini, bisa gak Bapak dan Ibu jangan ngomong kapan ya saya punya duit 10 miliar, kapan ya saya cair, kapan ya saya terkabul. Bisa gak itu jangan diucap? Iya, karena kalau Bapak dan Ibu ngomongnya kapan ya cair, kapan ya punya duit 10 miliar, kapan ya terkabul, Allah nggak mau jawab. Yang jawab adalah Haji Marko. Jawab. Kapan hutang akan terbayar? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di hari ini. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita mau banyak uang? Mungkin lusa atau di hari ini. Kabul ya, semangat ya. Jadi akhirnya jawabannya mungkin. Nah mungkin tuh jadinya ngambang. Janganlah, pasti. Jadi ngomongnya pasti ya. Jadi Bapak dan Ibu mau saya pulang dari sini harus hajatnya terkabul. Amin. Gimana caranya Pak Haji? Bisa gak Bapak dan Ibu meraktekin ilmunya yang gampang-gampang dulu? Iya, pasti bisa. Yang gampang-gampang dulu. Bapak kan dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA. Apa pada saat ujian? Gurunya yang jagain ngomongnya gimana? Bapak dan Ibu atau anak-anak kerjain dulu yang gampang-gampang ya. Jadi yang gampang-gampang dulu. Nah yang gampang-gampang apa? Nah salah satunya adalah sifat yang 18. Kasih, ya baru datang belum dapat kertasnya. Mana? Ibu mbaknya mana? Yang 18. Pak Haji, ya. Grupnya Rina ini kayak sama Rina ini jadi kayak nomor 1000. Gimana? Itu 1000. Rinanya angka berapa? Rina ya 1. Sebelahnya? Bukan Rolin 0. Sebelahnya? Ini 0. Masnya 0. Jadi 1000. Iya. Dulu, Pak Jadi Haji, harus yakinnya 1000. persen ya. 1000 apa? 1000 keyakinannya ya. Mantap. Nah, Dulu Pak Haji kalau panggil saya si kantong sagu. Si kantong sagu. kantong sagu. Oh kalau di sana Villa Mangga. Iya, betul, Oh Pak iya Haji. iya iya. Ya, coba Bu, Pak pegang kertasnya. Dari 18 ada berapa item yang nempel di Ibu dan Bapak? Coba dari 18. Ada gak dari yang 18? Hah? 1. Yang mana? Cepat marah. Bapak sebelahnya? Ada berapa dari 18? Masih ada nomor 12, masih mikir. Oke, Bapak sebelahnya? Ada banyak Pak Haji. Banyak, berarti Rina nggak salah bawa lu. Bener, nggak salah bawa. Cocok lu dibawa kemari. Ayo, mbaknya berapa? Dari 18? Banyak juga. Oh bener, 00 ya. Sebelahnya dari 18. Hah? Oh bener. Haji Marko nggak salah. 1000. Cocok. Rin.
Berapa, Rin? Banyak juga Pak Haji. Rik, berapa, Rin? Banyak juga Pak Haji. Banyak juga. Oke, sebelahnya 3 Pak Haji. 3. Apa aja kalau boleh tahu? Mikir, cerewet sama ini sedih Pak Haji. Sedih. Oke, belakang ada berapa dari 18? Banyak Pak Haji. Banyak. Mamahnya? Mamanya sedih Pak Haji, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Oke, sebelahnya? Pak Haji. Sedih memikir. Sebelahnya? Bawel. Bawel. Ya. Pak, Bu, jangankan 18. 5 nggak boleh. Jangankan 5. 1 aja nggak boleh. Jangankan 1. Bocor alus aja nggak boleh. Apa tuh bocor alus? Kita kadang nggak sejalan sama hati kita. Apa tuh nggak sejalan? Yang tadi dijawab sama Haji Marco. Suka ngomong, kapan ya saya punya duit 10 miliar? Kapan ya saya punya mobil Isuzu Elplong? Kapan ya saya punya kantor? Kapan ya saya punya ruko? Kapan ya saya punya perusahaan? Nggak boleh. Kapan ya saya punya anak yatim kayak Pak Haji Dwi? Nggak boleh. Emang kita nggak punya anak yatim kayak Pak Haji Dwi? Jalanin aja dulu. Bertahap, santai dulu. Ini kan enggak. Kita maksain. Kita maksain, nggak boleh. Nanti kalau kita terpuruk, jatuh miskin lagi, diceraiin lagi sama istri, jadi minus. Janganlah. Terangin. 1, 2, 3. Set. Terangin. Coba Bu, Pak, liatin. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada 3 tadi pesan Pak Haji yang harus tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum nerangin, terima takdir Tuhan dulu sebentar. Ya, Mas. 2 menit. Ya, itu ada 3 hal yang harus dipegang erat-erat oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai lepas agar hajatnya terkabul semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum bahas yang itu ada satu hal yang penting sebagai dasar. Apa itu? Harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada, menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Apapun yang ditakdirkan Allah saat sekarang ini harus diterima. Baik itu ketetapan dan keputusan yang positif maupun keputusan dan ketetapan yang baik. Kok negatif? Jangan dong. Positif dan yang baik. Pokoknya kata-kata negatif nggak boleh dibaca. Jadi semua itu pasti yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang jelek. Pasti positif. Nih, Bapak dan Ibu, ingat gak dulu? Waktu Bapak dan Ibu nikah, kan ada doa perkawinan. Doanya apa? Dibacain sama Pak Penghulu. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Baru kawin setahun berantem. Baru kawin 2 tahun berantem. Baru kawin 6 bulan berantem. Akhirnya cekcok, cerai. Kenapa? Karena pada saat si penghulu berdoa, perkawinannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Itu yang hadir langsung amin. Terkabul gak? Baru kawin 6 bulan udah cekcok. Jadi harusnya yang benar adalah pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Biar kita nikah sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun langgeng. Kenapa? Karena bahagia terus. Pantesan saya 3 kali kawin ya Pak Haji. Berapa kali? 3. Ini yang tercatat. Tercatat. Yang nggak tercatat 15. Enakan yang mana? Yang tidak tercatat. Jadi maunya saya tuh katanya, kok Pak Haji tahu aja? Karena udah gua keker. Pokoknya kalau masuk
kesini gue keker alat kelaminnya. Bolongnya berapa kali pasti ketahuan. Bener Pak, ini barusan nih orang Sukabumi. Istrinya kalau nenenin suaminya langsung mual. Untung ngaku istrinya. Sehingga dia sakit hati. Nenennya dicampakkan. Nah berarti dia punya pesugihan. Berarti dia punya pelaris. Berarti dia punya khodam, punya jin. Kata istrinya iya. Tuh enaknya kita privat begini Pak Bu. Kalau nggak privat nggak bisa. Karena kan banyak. Kayak besok nih. Pasti banyak. Ya susah lah. Enaknya kalau privat enggak. Jadi Bapak dan Ibu paksain. Nah mau saya dikeluarin dulu isinya. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu harus bisa. Lanjut. Ya, jadi apapun keputusan Allah yang kita rasakan sekarang itu diterima, dijalanin, disyukuri, dinikmati. Karena kalau kita menerima ketetapan dan takdir Allah secara legowo, secara lapang dada, tidak protes, tidak ngeluh, tidak menyalahkan Allah, pasti hajatnya kontan dikabulkan Allah. Seperti siapa? Seperti setan. Coba perhatiin, setan. Nah. Setan lagi bicara sama Allah saat itu. Saat setan iblis ditetapkan Allah sebagai makhluk yang terkutuk, penghuni neraka selama-lamanya, protes? Enggak ngeluh, enggak protes. Apa yang dikatakan setan? Aku terima ketetapanmu Allah, tapi aku punya hajat. Ada dua hajatnya setan. Yang pertama, beri tangguh saya sampai hari kiamat untuk hidup di dunia. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Langsung dijawab, oke. Di-approve, di-ACC, tanpa ada kata-kata penutup. Ketetapan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ada kesalahan. Tidak ada berlaku selamanya. Tidak ada evaluasi. Dikabulkan? Ada lagi permohonannya yang kedua. Apa permohonannya? Dengerin, permohonan setan. Ya. Nah, yang nomor 2. Yang nomor 2 permohonannya. Berikan izin kepada saya, kesempatan saya Allah untuk mengajak anak cucu Adam mengikuti saya. Mengikuti siapa? Setan. Ya mengikuti saya. Minta izin kepada Allah agar anak cucunya ada mengikuti saya. Mengikuti setan. Jadi nggodain, setan mau nggodain anak cucu Adam supaya dia nanti tergoda, nanti buat temennya dia di neraka. Dan itu permintaan setan. Dikabulkan enggak? Dikabulin. Jadi dengan menerima ketetapan Allah, maka setan dikabulkan hajat. Padahal 2 loh permintaannya loh. Negosiasinya sama Allah 2 loh permintaannya. Bukan 1. Kalau Bapak ada kan permintaan 1. Cair 10 miliar per bulan. Masa nggak dikabulin? Dikabulin lah. Asal mau dengerin nasihat setan. Lanjut. Ya, jadi kita agar hajatnya terkabul seperti setan tadi, maka harus mencontoh setan. Apanya yang dicontoh? Menerima ketetapan dan takdirnya Allah.
kalau saat itu, ini kita omong kosong ya, nanti diprotes. Kalaulah setan saat itu protes, tidak mau menerima ketetapan Allah, bisa jadi tidak diturunkan ke dunia, langsung masuk neraka. Dah, nggak mau, dah, situ aja dah. Mau Allah, kalau kita kan protes. Teriak-teriak, Allah nggak adil. Kenapa harus saya? Why me? Kata Allah, why not? Ulangi lagi. Why Allah? Why me? Dijawab. Why not? Why not? Biasa. Ya. Terima takdir dan ketetapan Allah supaya hajat kita dikabulkan seperti Nyambung ya? nih Bapak nih, tunggu dulu. Bapak dan Ibu nyambung nih yang diterangin, dijabarin. Jadi nggak boleh protes, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak taunya ada semua di situ. Berarti ini sifatnya setan. Maka yang kedua, yang pertama mantap ya, jelas ya, harus tidak ada protes, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan pasangan, tidak menyalahkan mitra yang telah bercerai. Ada Pak Haji? Banyak. Oh, banyak. Walaupun sudah bercerai dengan mitranya, sudah mitra baru lagi, sudah ini ketetapan terbaik kita dari Allah. Ya, jangan diseselin. Jangan disesali, pasti yang terbaik. Jadi artinya apa yang terjadi pada diri sudah kehendak Allah. Iya, jadi dia berpisah dengan Mas Peri udah kehendak Allah. Dia berpisah sama Mas Peri udah kehendak Allah. Pasti ini udah kehendak Allah. Berarti dia bikin perusahaan lagi yang terbaik, yang besar. Berarti kita mengikuti kehendak Allah. Betul. Kebetulan Ibu punya suami betingkah. Itu kehendak Allah. Tinggal Ibu bersyukur. Terima kasih Allah. Ya. Betul. Ya, Ibu tahu gak ciri-ciri perempuan yang suka diselingkuhi sama laki-laki? Ciri-ciri mau tahu? Duduknya. Kalau duduk kakinya goyang-goyang. Iya, saya. Saya. Betul, tepuk tangan dong. Iya. Emang ilmu RDI nggak ada lawannya ya. Nah, nggak ada lawannya. Walaupun ngomong ini sambil ketawa-tawa. Habis dia pada serius, Kemarin ngasih tahu tamu belum sampai 1 jam sudah langsung kabul. Iya, alhamdulillah. Apapun masalahnya, RDI solusinya. Iya, apapun makanannya, minumnya. Teh botol solusi. Oh iya. Iklan. Baik ya. Yang kedua, siap yang kedua? Siap yang kedua? Yang kedua. Biasanya kalau suka komen istrinya istrinya 5. Ya, no kameramen no istrinya 5. No bu, no belakang. No, berapa Je? Berapa Je? Istri lo berapa? No 5. Iya 5. Masih ada kurang 2, masih dua kurang lagi. 2. Kan 7. Masih kosong 2 hari. Kosong 2. Allah mengizinkan ada tanda komanya Pak Haji. Bukannya titik. Oh, titik. Boleh nikah, tapi ada tanda komanya. Oh, koma. Iya, komanya X, Bu. Yang di orang Pamarican, bukan saya. No, Pamarican. Ya, Pamarican kan udah 3 yang tercatat, yang nggak tercatat 15. Tuh, tanya orang Pamarican. Baik ya, lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu harus membersihkan sifat-sifat setan. Sifat 18 itu adalah sifat setan. Itulah godaan setan yang diizini oleh Allah agar Bapak Ibu mengikuti setan. Maka ini harus
dihapuskan semuanya. Tidak boleh ada 18-18-nya, 10 pun tidak boleh, 5 pun tidak boleh, 1 pun bahkan tidak boleh. Ibaratnya ban mobil, ban motor, coba ibarat biar nyambung. Ibaratnya Bapak Ibu dari Jogja rombongan mau ke Bogor, mobilnya sudah servis bagus, bensinnya terbaik, bukan Pertalite, cari yang terbaik. Tetapi di bannya itu masing-masing 4 ban, belakang 2, depan 2, ada pakunya masing-masing 18. Berani nyampe ke Bogor? Nggak sopirnya? mungkin. Nggak Gembes. mungkin. 18. Tidak 18 lah, masing-masing 1 saja Ya. pakunya. Berani ngebut di jalan tol? Nggak berani. Nggak berani, berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Nggak usah 18, berapa misalkan? 1 saja, pakunya 1. ban. 1 ban, 1 paku. Berbahaya. Oke, nggak ada pakunya, Nggak ada bocor pakunya, alus. Bocor alus. Nyampe nggak? Digebut, olengnya bareng. Nggak nyampe. Berbahaya, nggak nyampe. Iya. Akhirat. Dijawab. Sampai akhirat. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu walaupun 1, walaupun bocor alus itu was-was. Khawatir. Khawatir. Ragu-ragu. Tidak yakin. Berharap. Bertanya-tanya. Kapan? Akhirnya yang jawab. Akhirnya yang jawab. Kus plus. Jawab. Was-was. Was-was itu pun juga kerjaannya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk ke dalam jaringan darahnya manusia. Setan. Masuk ke jaringan darah, mengganggu kita jadi was-was, tidak bocor, tidak penyakit, halus, nggak terasa. Tapi itu juga penyakit hati. Bapak Ibu sekalian, agar kita hajat terkabul, yang kedua, yang pertama tadi apa? Terima takdir Allah, yang kedua adalah bersihkan hati, sucikan jiwa. Baca nanti di surat As-Sams. Di Al-Quran. Wasamsi waduhaha, lompati ketemu wanafsi wama sawaha. Artinya demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah terhadap jiwa kita, terhadap hati kita. Kenapa? Karena Allah menciptakannya secara sempurna. Secara sempurna. Maka maunya Allah, seperti sampaikan Pak Haji, maunya kalau hajatmu terkabul, maunya Allah harus suci, harus bersih. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Qad pasti, niscaya, sungguh, aflaha, kamu beruntung. Kamu kaya raya, kamu sejahtera, kamu bahagia, travelmu rame, usahamu bagus, usahamu meningkat. Punya kantor sendiri. Punya kantor sendiri. Punya mobil sendiri. Suamimu tidak selingkuh. Nurut, manut. Kan bahagia, kan Syaratnya beruntung. kakinya nggak boleh. Nggak boleh goyang. Goyang. Lu kakinya goyang. Soalnya kata kameramen itu yang dilakukan 5 istrinya goyang semua. Ya kameramen. Soalnya Pak Haji menerima perintah itu yang pot-potan. Pot-potan. Tenang. Syaratnya apa? Kata Allah. Di satu rangkaian ayat tadi. Aflaha syaratnya zakkaha. Harus dibersihkan hatinya. Disucikan hatinya. Kalau dibalik dari belakang, kalau hatimu bersih, hatimu suci, hatimu murni, pasti hidupmu beruntung. Tuh, itu Al-Quran, janji Allah.
Yakin? Pasti yakin. Yakin. Tapi sebaliknya Allah murka. Apa itu? Wa qad khaba man dassaha. Wa qad, ini penting banget ditambahi wa. Yang atasnya kan tidak ada wanya. Yang ini ada wanya. Wanita. Wanita. Wa qad, dan sungguh pasti niscaya, dimantapkan, kamu akan merugi, kamu akan bangkrut, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Karena apa Allah? Karena kamu dassaha. Das itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga das, artinya debu. Bahasa Inggris das artinya debu. Kalau das dalam bahasa Arab artinya kotor, sama. Mengotori hati dengan apa? Dengan debu? Enggak. Mengotori hati dengan kotoran kohe sapi, kohe kambing? Enggak mungkin. Dengan pasir? Enggak. Kotornya hati dengan apa? 18. Sifat 18 itulah yang mengotori hati kita. Kalau hati kita kotor, kata Allah apa tadi? Merugi. Latihan dulu Pak, Bu, dengan ring 1 sama pasangan hidup, sama anak. Kalau di rumah sama anak, sama pembantu, sama suster gitu. Paksain Bu, paksain. Tadi malam Bu, saya pulang dari sini sakit. Tadi malam ya. Betul Pak Haji. Saya nggak tahu kalau yang pasiennya itu ada pegangan. Jadi kita moncrot 3 kali. Tidur saya pakai selimut 3 lapis. Maksud saya, suster saya suruh nemenin. Malah suster saya nggak nemenin saya di kamar. Akhirnya anak saya bolak-balik liatin ya anak. Makanya anak saya datang nih tadi ngeliatin papahnya udah sehat belum. Karena tadi malam tepar saya tadi malam. Tepar karena saya nggak tahu ini yang ada pegangan siapa ini nih. Kok bisa sampai jarang-jarang Bu saya megang tamu ke WC sampai 3 kali kata Pak Nur, Pak Haji kok pucet? Iya 4 kali saya ke WC ini pasti nih yang berobat punya pegangan. Maksud saya kalau punya pegangan jangan dibawa ke dalam pegangannya, ditaruh di luar. Kalau dibawa ke dalam ya kontraksi sama saya lah. Sayanya nggak bisa ngomong apa kan jadinya ke WC aja. Aduh. Pak Haji, Ya. dulu waktu anak saya masih kecil kalau mencet-mencet katanya mau pinter. Oh iya. Mau kabul. Mau kabul. Iya. Iya, tadi malam pagi-pagi saya dirawat sama anak saya sebelum berangkat ke sini. Dirawat, anak saya kan dokter. Yang nomor 1. Mantu saya yang nomor 1 dokter, anak saya nomor 2 dokter. Jadi tadi malam dirawat tuh 3 sama suster saya Agung. Suster saya Agung, makanya tadi dipaksain nama putri saya. Papa sama suster ya ke kandang ya. Enggak udah sendiri bisa. Paksain, tapi anak saya nggak percaya, dia dampingin hari ini. Maksud saya gini Pak, coba Bapak dan Ibu lawan ring 1. Ring 1 itu orang terdekat, anak, kalau ada suami-suami, kalau ada istri, kalau ada keponakan, lawan. Kalau saya mungkin ring 1 ya tamu, legowo aja. Alhamdulillah nih, udah mulai sehatan. Makanya tadi kata Pak Haji, langsung lanjut. Karena saya mau balik gitu. Nah, saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar. Saya nggak mau tahu caranya gimana. Harus punya usaha sendiri, travel sendiri, mobil sendiri, punya kantor sendiri. Gimana caranya? Ya, kan dari duit itu nanti bisa. Paling lama berapa? 15 hari aja selama bulan Juni nih kita lawan sifat 18 itu. Bisa? Saya lanjut. Lanjut. Ya lanjut ya sambil nggak apa-apa. Biar cepet. Bapak sekalian,
maka sifat itu harus kita hilangkan. Sifat setan, sifat 18 itu tidak boleh kita pelihara. Pelinya sendiri, haranya sendiri. Nggak boleh digabung. Kalau digabung konslet. Pelihara. Tahu kan peli? Tahu gak ibu? Bapak tahu gak peli? Lanjut peli. Iya. Peli lanjut peli. Bapak sekalian, ini tidak boleh kita pelihara. Pelinya sini, haranya sana, ya hara. Pelinya mana? Pelinya sini, haranya sana. Nggak boleh dipelihara, harus dihilangkan, harus disobek-sobek supaya hatinya bersih, hajatnya terkabul. Caranya gimana? Caranya 1, ucap syukur alhamdulillah mulai bangun tidur sampai mau tidur. Apapun yang terjadi ucap syukur. Suaminya merong sana, alhamdulillah meringankan tugas saya. Nah, gitu. Enggak, ngomong secara umum ya, kesindir nggak apa-apa, kesindir. Ya. Jadi, ya. Jadi harus selalu ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti kawin bulan ini. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti kawin minggu ini. Nah. Kawin. Oh nikah. Oh iya. Ucapan adalah doa. Jadi kalau peli ngomong gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu ucapkan itu. Ucap alhamdulillah, ada hajat diucapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minggu depan Sabtu pasti bawa rombongan 2 bis. Nah, gitu. Yakin. Sabtu tanggal 21. Sabtu. Tanggal 21. Sabtu. Jadi berangkatnya hari Jumat malam. Sampai sini Sabtu jam 7. Kenapa mesti jam 7? Biar Bapak dan Ibu kalau nanya waktunya panjang, nggak ke pentok waktunya sholat duhur. Tapi kalau mulainya jam 9 cuma 3 jam. Karena ini kan ilmunya bagus, Pak. Bayangin, Pak, pinjolnya 40. Mbak Nadia. Suaminya pinjolnya 60. Bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan besok yang datang pakar-pakarnya utang. Raja utang dan ratu utang. Nah, ibu mau masuk ke grup apa? Ya, cara yang pertama. Cara yang kedua dengan dikikis pakai sholat tobat 18 sama 50. 18 itu niatkan satu-satu maghrib sama dengan isya cukup 18. Yang 50 ambil sifat yang dominan di diri kita. Ambil. 5, 10, 10, 10, 10 jadi 50. Kenapa harus 68? Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki meraktekkan 57 sholat tobat cair. Hajat cair 21 miliar. Nanti lihat di TikTok sama di YouTube. Hah? Nggak ada zikir. Kita nggak ngajarin tobat. zikir, nggak. Cukup sholat wajib tobat. nenenin pasangannya. Makanya nanti nenek ibu dikasih plakban dulu sebelum datang. Ya, jadi sholat tobat diniatkan untuk menghilangkan sifat 18 itu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Dan seterusnya Allahu Akbar. 2 rakaat, suratnya pendek-pendek saja biar cepat selesai. Kalau karena banyak rokaatnya, banyak salamnya ya kita baca 18 bukan 18 rokaat tapi 18 salam plus yang 50. Bisa gak? Bisa ya? Ada Bisa. pertanyaan gak sebelum saya lanjutin? 50 itu masing-masing sifat itu Gundah, gelisah, gundah, murung, gelisah, sedih, murung, ngeluh. ngeluh ada 5. Oh, 50 yang contoh. dominan. Itu sholatnya 10, 10, 10, 10, 10, 10. Masing-masing sifat yang dominan
dibersihkan dengan sholat 10 kali. Yang dominan saja 10 salam. Salam. Ya, bisa ya? Bisa. Ya. Selesai sholat wajib. Selesai sholat wajib. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup? Mana? Kita berdua kan non ya Pak. Itu Hah? non muslim. Non muslim. Doa tobat ya? Enggak sholat tobat. Doa tobat. Ya, doa tobat. Kalau non muslim doa tobat. Kalau non muslim, boleh gak Pak Haji kalau non muslim baca Quran? Boleh, kan ada contohnya. Orang Yahudi. Alhamdulillah, ya kan? Baca Quran. Boleh. Ya, terus 999 kali. Sehari 27 kali. Ya, yang lunas utang kemarin 413 itu kan ucap alhamdulillah. Boleh, diulangi lagi ya? Iya. Boleh. Boleh, Mbak. Pasti. Ada lagi? Yuk. Misalkan dominan cuma Nggak mungkin, muka lo nggak 1. 5 minimal, udah gue tebak tau. 5. Nggak mungkin 1, 5. Contohnya 1 apa ya contohnya? Nah, orang mikir pasti Murung, orang murung pasti ngeluh, habis ngeluh pasti gelisah, orang gelisah pasti sedih. tuh 5 udah gue keker lo tahu. Ada di lo semua. Kok Pak Haji tahu? Kan sebelum lo datang jadi pasien gue, sebelumnya ada pasien lo. Sama. Jadi 5. Boleh. Sebelum sholat wajib boleh, setelah sholat wajib juga boleh. Ya, cukup ya. Sip. Terakhir yang ketiga, praktekin ilmu dasar dari bangun malam. Biasa istri yang blow-onin suami kayak gini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 18 kali salam. Sudah jelas? Kalau nggak jelas dibuka. Sana dalamnya. Biar kita semua Jelas ya? kabur. Kalau ditutup kan nggak jelas emang. Ya. Ya. Buka. Udah ya, yang terakhir. Bapak Ibu bangun malam, yang non pun bangun malam, mandi, Non-muslim. praktekin, bangun malam, mandi, ibadah malam sampai malam seperti halnya orang yang ternak babi, jagain lilinnya malam hari. Babi ngepet. Sama yang ternak bocah kecil, tuyul. Nah, itu juga kerjanya malam hari. Kenapa kita tidak bersaing dengan mereka yang malam-malam kerja? Dia bersekutu sama setan, kita bersekutu sama Tuhan. Nah, gitu bedanya. Kita sekutunya sama Allah, maka kita pasti langgeng. Tapi kalau sekutunya dengan setan, pasti akan naik turun. Habis semuanya. Naik turun. Jadi kalau bersekutunya sama Allah, langgeng. Karena tidak ada revisi kata-kata di bawahnya. Akan ditinjau kembali. Setan pun seperti itu. Pantun. Ya. Cukup ya? 1, saya ulangi. 3, pesan Pak Haji. 1, terima takdir Allah agar hajatnya terkabul seperti setan. 2, hilangkan sifat setan, tidak boleh dipelihara, harus dihilangkan. Yang ketiga, bangun malam, jaga sinar Allah, jaga lilin, dan baca Al-Quran, baca kitab, baca Al-Quran boleh. 3 ini dilakukan, pasti akan terkabul semua hajat kita. Yakin? Yakin. Ada pantun. Pantun ya. Boleh. Enggak tidur enggak apa-apa. Tapi yang paling manjur yang tidur. Ya udah, enggak tidur enggak apa-apa. Enggak tidur enggak apa-apa. Daripada kebablasan. Lanjut pantun. Itu pantunnya nyambung dari Pak Bos ya. Apa hubungannya dengan setan? Cari kutu sambil makan ketan.
nanti beli jambu klutuk dan jambu monyet. Kalau bersekutu dengan setan, matinya dikutuk jadi monyet. Tepuk tangan dulu dong. Pokoknya mau saya Bapak dan Ibu paksain hari Sabtu tanggal 21 Juni jam 7 pagi sudah ada di sini. Hari Sabtu tanggal 21 Juni jam 7 pagi udah ada di sini. Kenapa? Karena kita mulainya jam 7. Tidak mulai jam 8, tidak jam 9. Pak Haji, saya lapar. Kita ada kafe di atas. Kita ada. Jadi dan Ibu santai aja, nggak usah buru-buru. Pak Haji berarti kalau sampai sini bisa pagi. Karena pembicaranya bicara internasional. Nanti lihat aja Mbak Nadia. Jadi Bapak dan Ibu lihat YouTube-nya RDI Mbak Nadia. Nanti dia cerita. Mbak Nadia, Oh, Ratu Pinjol. Nanti keluar Ratu Pinjol. Karena perempuan kan, jadi kita namain Ratu Pinjol. Kalau yang suaminya Raja Pinjol. Bapak dan Ibu saya mau coba praktekin. Pak Haji, berarti saya mesti izin lagi. Izin. Surat sakit kek, surat apa kek, paksain. Apa? Oh ya, jadi apa? Jadi apa? Oh, colekin. Ya udah. Nah, mau saya Bapak dan Ibu pokoknya hari Sabtu tanggal 21 Juni. Acara pencerahannya bayar gak Pak Haji? Gratis. Gratis. Bawa teman-temannya, bawa, kita ngobrol bareng. Nanya sepuasnya. Boleh gak Pak Haji saya nanya 5? Boleh. Nanya 6 boleh. Bikin catatannya. Nah, saya mau begitu. Kedua, yang menarik buat saya sebenarnya bukan pinjolnya Pak Bu. Mbak Nadia ditarget sama BRI, karena dia karyawan BRI. Dia ditarget nyari funding, duit masuk ke BRI 460 miliar. Tapi yang didapetin berapa? 1 triliun. Wow, berarti ini kan amazing, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa. Kalau Mbak Nadia bisa 1 triliun, Bapak dan Ibu harus bisa 10 miliar. Amin. Harus. Amin. Jadi besok harus datang, ya. Amin. Harus. Paksain harus datang. Pak Haji, yang nonton YouTube boleh gak datang? Harus datang. Yang nonton Instagram harus datang. Yang nonton TikTok harus datang. Yang nonton Facebook harus datang. Gratis kok. Gratis. Pak Haji, saya kalau dari bandara nggak tahu. Lihat YouTube-nya RDAY. Pasti nyampe. Saya dari pelabuhan nanti pasti nyampe. Bisa? Paksain ya. Mbaknya cari tamunya. Cari itunya. Nasabahnya. Mbaknya juga. Oke? Cair 10M. Amin. Nah. Put. Tamunya nih yang datang. Bawa ke atas, makan gratis. Kebetulan ada sisa racun 20. Makan gratis ya. Mau nasi goreng, mau mie goreng, mau seblak, mau minum apa aja, ambil gratis. Hah? Dibungkus boleh. Dibungkus boleh. Nanti ada bangkai ayam. Pokoknya makan gratis. Harus makan, ngambil berkahnya. Ngambil berkahnya ya. Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kopi, ada teh manis, ada minuman dingin. Oke? Cair 10M. Ya. Terutama rombongan dari Mbak Rina. Free gratis. Oke? Bos, besok datang ya? Iya, udah saya siapin. Besok harus datang. Nah, mau saya sambil besok datang hari Sabtu tanggal 21. Bos, mbaknya bisa gak meraktekin? Kalau terkabul nanti testimoni di depan. Buktiin nama grupnya masnya atau mbaknya, saya pernah terkabul. Jadi kan besar grupnya.
Kayak Pak Marican kan testimoni. Pak Marican juga punya grup, nama grupnya Sari Jamu. Pak Marican punya grup namanya Sari Jamu. Bisa, harus. Oke? Terkabul? Bisa? Sip. Tanggal 21 ya. Pak Haji. Sip. Ada pantun buat dia, Pak Haji. Apa? Ke Taman Safari melihat macan. Ibu Sari dari Pak Marican. Sip, cair 10M. Terkabul ya. Cair ya. Makan dulu ke atas ya. Udah saya siapin makanannya. Makan dulu di atas. Udah saya siapin makanannya. Makan dulu. Udah saya siapin. Gratis. Apa? Ya, centongnya buat nepok-nepok alat kelamin ibu. Pok. Duit masuk. Oh iya, boleh. Ya, boleh.